Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Judul dari perenungan atau pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Tempayan Saksi Bisu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu air menjadi anggur. Tempat untuk membuat mujizat itu adalah tempayan. Tempayan di dalam bahasa Yunani disebutkan adalah hudria litinos. Hudria litinos artinya adalah buli-buli air yang terbuat dari batu. Isi tempayan disebutkan di ayat-ayat itu adalah 2-3 buyung, itu sekitar 100 liter. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Yang pertama, karena ada kebutuhan mendesak dan tidak ada sesuatu untuk mencukupinya. Karena ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada sesuatu untuk mencukupinya. Ayat 3 saya bacakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Keadaan yang mendesak atau kebutuhan yang mendesak ini adalah kekurangan anggur. Kekurangan anggur di dalam sebuah pernikahan ini sangat memalukan. Kekurangan anggur di dalam pesta pernikahan itu sangat memalukan. Tetapi sekaligus ini menunjukkan keterbatasan manusia ketika mempersiapkan sesuatu. Mereka kehabisan anggur. Itu kebutuhan yang mendesak. Dan tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menggantikan atau memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, kita perhatikan bahwa mereka mengundang Yesus. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau kita perhatikan, sepertinya ini adalah keluarga kerabat dari keluarga kudus, dari Maria. Tetapi apapun itu, Yesus diundang di situ. Kalau Yesus tidak diundang di situ, tidak pernah terjadi mujizat. Tidak ada Yesus. Menarik ya. Di sini Yesus diundang. Entah sengaja atau tidak, karena mereka memang kerabat. Tetapi yang jelas, Yesus diundang. Sehingga ada Yesus di sana, dan mujizat bisa terjadi. Selanjutnya, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Percaya kepada Yesus. Ini diwakili oleh Ibu Yesus. Perhatikan ayat yang ketiga tadi. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa artinya Ibu Yesus berkata kepada Yesus? Tentu Yesus saat itu belum menunjukkan dirinya sebagai pribadi Allah yang bisa membuat mujizat. Tetapi perhatikan perkataan Ibu Yesus bahwa Ibu Yesus percaya kepada Yesus. Ngomongnya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Mereka itu loh kehabisan anggur, kata Ibu Yesus. Ini menunjukkan kepercayaan Ibu Yesus kepada Yesus. Tapi ayat 5 selanjutnya dikatakan demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi apa saja yang dikatakan oleh Yesus menurut Ibu Yesus ini, buat itu, lakukan itu. Ini menunjukkan kepercayaan Ibu Yesus kepada Yesus. Bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Kepercayaan yang luar biasa.
Ibu Yesus berkata kepada Yesus tentang masalah itu, dan kemudian berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, buat itu. Ini menunjukkan kepercayaan Ibu Yesus kepada Yesus. Yang selanjutnya, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Taat. Ini ditunjukkan oleh para pelayan. Menarik untuk memperhatikan masalah ketaatan ini. Yang pertama, Yesus menyuruh untuk pelayan-pelayan mengisi tempayan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang aneh. Untuk apa? Tempayan ini tempat air untuk membasuh kaki dan tangan menurut adat orang Yahudi. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, apalagi di dalam rumah ada pesta seperti itu, mereka harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Dan saat itu tempayan itu sudah habis airnya. Jadi untuk apa diisi? Apakah Yesus menunggu tamu yang lain? Ini aneh. Pesta sudah berlangsung. Karena yang disebut pesta di sini adalah pesta 7 hari, Gamos. Jadi sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Apalagi yang ditunggu oleh Yesus, siapa lagi? Tapi toh perintahnya isi tempayan itu. Dan pelayan-pelayan itu taat melakukannya apa yang diperintahkan Yesus yang kelihatannya aneh. Lalu perintah yang kedua adalah cedok. Cedok. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perhatikan. Yesus menyuruh air itu dicedok. Dicedok. Bayangkan, andai kata yang dicedok itu tetap air dan sampai kepada pemimpin pesta, apa tidak dimarahi luar biasa para pelayan itu? Tapi mereka taat. Dan ketika mereka mencedok air itu dan menyampaikan kepada pemimpin pesta, sudah menjadi anggur. Luar biasa. Luar biasa. Ada ketaatan. Sekalipun perintah Yesus agak aneh. Tetapi pelayan-pelayan ini taat melakukannya. Maka mujizat pun bisa terjadi. Perhatikan hasilnya di ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi anggur yang dihasilkan dari mujizat itu baik. Itu baik. Menarik ini. Hasilnya baik, memuaskan. Ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin saat ini dari Anda ada yang mengalami keadaan yang memprihatinkan. Kebutuhan yang mendesak. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibuat untuk mencukupi kebutuhan itu. Bapak Ibu, perhatikan pengalaman di Kana ini. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan itu, maka mujizat bisa terjadi. Amin kan Bapak Ibu? Mujizat bisa terjadi. Tapi jangan lupa, undang Yesus untuk terlibat di dalam perkara Anda. Undang Yesus untuk terlibat di dalam kehidupan Anda. Jangan biarkan Yesus mengetuk pintu terus. Jangan biarkan, buka hati dan terima Yesus dan terlibat di dalam kehidupan Anda. Biarlah Yesus terlibat di dalam kehidupan Anda. Undang dia untuk terlibat dalam kehidupan Anda, dalam masalah Anda. Kemudian percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya bahwa dia sanggup untuk melakukan mujizat. Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah Bapak, Ibu, saudara-saudari. Percaya kepadanya. Percaya, sungguh percaya kepadanya. Untuk selanjutnya taat. Taati firman-Nya. Taati perintahnya.
Apapun yang diperintahkan oleh Yesus kepada Anda, taati, lakukan. Supaya mujizat bisa terjadi. Jadi perhatikan, ketika masalah menghimpit Anda, ketika Anda tertekan dengan masalah dan tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menyelesaikannya, bisa terjadi mujizat. Tetapi undang Yesus masuk di dalam kehidupan Anda. Percaya kepadanya dan taat akan firman-Nya. Lihat, hasilnya akan luar biasa. Bapak Ibu akan dicukupi. Bapak Ibu akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan Bapak Ibu. Percayalah kepadanya. Tuhan Yesus sanggup dan mau menolong Bapak Ibu untuk menyelesaikan setiap perkara yang sekarang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan contoh yang luar biasa bagi kami. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami mengundang Yesus untuk terlibat dan percaya kepadanya, taat akan firman-Nya, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kami. Setiap masalah yang saat ini kami hadapi dan kami tidak bisa menyelesaikannya, akan diselesaikan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pembuat Mujizat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.